Kabar gembira seperti apakah yang Anda tawarkan kepada saya? Oh, bagaimana caranya orang muslim bisa masuk surga, Bu? Apakah ada jaminan ya di dalam Islam untuk masuk surga? Ada jaminan, jelas ada. Oke, silakan ceritakan muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah jaminan itu sudah namanya klaim, Bu. Namanya klaim. Tetapi bukan dalam klaim itu sudah diberitahukan kepada Yesus bahwa dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Ini artinya bicara tentang pengajaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan, mensiarkan Islam serta berusaha membentengi umat dari upaya pemurtadan dari kaum kadal yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan dengan berbagai caranya. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan antara Ustadz Ja'far Shiddiq dengan Fatimah Sa'diyah, dan bagaimana di dalam video ini Fatimah Sa'diyah seperti mati kutu ya menghadapi Ustadz Ja'far yang menguasai Al-Quran dengan baik sehingga terkesan sekali Fatimah Sa'diyah ini hanyalah mengandalkan kengototan dan asumsi belaka. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Salahnya perlu kita saling menyampaikan mubasysyiran wa nadhira, saling memberikan kabar gembira dan saling memberikan peringatan. Saya merujuk pada surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa tidak ada agama di sisi Allah melainkan agama Islam. Begitu pun juga di dalam Al-Quran surat ketiga juz 3 surat Ali Imran juga, Bu. Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat ke-85, tidak ada agama, siapa yang mencari agama selain agama Islam maka itu tidak akan diterima di akhirat. Terima di sisi Allah hanya agama Islam itu saja, Bu, yang saya ingin tertanyakan nanti selanjutnya. Oke, sebelum saya memulai pencerahannya, saya dulu akan membacakan ayat ya, saya di dalam surat Al-Baqarah bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. Akan tetapi tidak ada salahnya perlu kita saling menyampaikan mubasysyiran wa nadhira, saling memberikan kabar gembira dan saling memberikan peringatan. Saya merujuk pada surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa tidak ada agama di sisi Allah melainkan agama Islam. Begitu pun juga di dalam Al-Quran surat ketiga juz 3 surat Ali Imran juga, Bu. Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat ke-85, tidak ada agama, siapa yang mencari agama selain agama Islam
maka itu tidak akan diterima di akhirat. Dan umat Islam adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala jamin surga atasnya, itu menurut keyakinan kami seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Jafar Siddiq ya. Sebagai seorang Kristen, saya juga akan memberikan kabar gembira buat Anda bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Pak? Lalu kabar gembira seperti apa? Sebentar. Kabar gembira seperti apakah yang Anda tawarkan kepada saya? Ya seperti itu, bahwa siapa yang mencari agama Islam maka tidak akan siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima segala amal ibadahnya dan segala perbuatannya. Dan orang yang masuk ke dalam agama Islam Allah akan menjanjikan jannatan, yang karena ibu nggak bisa dengan bahasa Arab, saya sebutkan bahasa Indonesianya, akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Seperti itu. Dan di dalam juga Al-Quran diperintahkan untuk bersegera kepada pengampunan Allah. Cara mendapatkan pengampunan Allah adalah dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidaklah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan orang-orang seperti ini Allah akan kasih wa jannatin arduhas samawati wal ardh, Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti itu, Bu. Oh, bagaimana caranya orang muslim bisa masuk surga, Bu? Apakah ada jaminan? Soalnya kayak apakah ada jaminan ya di dalam Islam untuk masuk surga? Ada jaminan, jelas ada. Oke, muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah jaminan, itu sudah banyak. Namanya klaim, Bu. Namanya klaim. Tetapi di dalam klaim itu. Oke, sebentar Bu, kasih kesempatan di dalam Putri Tenang sebelum. Saudaraku, kita sudah dengar langsung ya penolakan dari si Fatimah atas penjelasan dari Ustadz Jafar Siddiq perihal dia mempertanyakan adakah keselamatan di dalam Islam, dan sudah dijawab berdasarkan Al-Quran yang merupakan sumber utama ya hukum tentang Islam, karena itu adalah firman Allah SWT dan yang tidak bisa diterbantahkan ya. Dan kemudian kalau dia menyebut itu adalah klaim apa yang disebutkan oleh Ustadz Jafar Siddiq, terus dia maunya mengambil sumber dari mana lagi kalau bukan dari Al-Quran ya. Nah, kalau dibalikkan kepada dia sendiri di dalam Bible pun tidak ada Yesus yang mengatakan bahwa umat Kristen itu akan masuk ke dalam surga ya. Kalaupun ada ayatnya, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada yang sampai ke Bapa selain melalui aku, itu juga bisa dikatakan klaim, karena itu perkataan Yesus untuk Bani Israel ya, bukan untuk orang Kristen. Ada Islam ya, sudah diberitahukan kepada Yesus bahwa dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Ini artinya bicara tentang pengajaran, Pak. Pengajaran yang Yesus ajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tidak boleh menghakimi sesama kita, tidak boleh menghina atau mengolok-olok sesama kita, tetapi harus mengasihi sesama. Bahkan orang yang memfitnah kita justru harus doakan. Seperti itu, Pak. Buah atau pengajaran yang dilihat dan yang diperlihatkan oleh Yesus ketika muridnya bertanya kepada dirinya, Guru, ajaran mana yang harus kita ikuti? Yesus menjawab apa? Dia menjawab, dari buahnya lah kau akan mengetahui. Artinya apa? Kalau pohonnya baik, buahnya baik, hasilnya pengajarannya juga baik, orang-orangnya juga pasti akan bisa menjadi pelaku firman itu, menjadi orang yang baik, kecuali dia tidak menjadi pelaku firman, Kristen KTP, Kristen yang belum bertobat. Seperti itu, Pak. Jadi ajaran mana yang harus saya mau ikutin lagi? Sementara Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara tentang karyanya, karya penyelamatannya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam perjanjian lama,
Tuhannya Musa, dia berkata, akulah Tuhan dan Juru Selamat itu. Gitu. Ketika dia mengatakan Tuhan dan Juru Selamat, ada realisasinya, Pak. Ya, realisasinya dalam perjanjian baru itu sendiri. Lalu, apakah Tuhan yang Anda sembah ini sama dengan pribadinya dengan Tuhannya Musa, Pak? Ya, dengar dulu ya. Begini, Bu. Kami di dalam Islam itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta dunia dan seisinya. Dan kami tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah, hanyalah agama Islam. Sehingga qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa dialah Allah yang esa. Dan kemudian di dalam Islam itu mengajarkan budi pekerti yang baik, mengajarkan akhlak yang baik. Meskipun mungkin ibu akan berpandangan banyak orang muslim di luar sana yang berperilaku biadab, berperilaku menganiaya kepada sesama manusia, itu oknum dan bukan bagian dari ajaran Islam, dan ajaran Islam sendiri itu melarang. Bahkan memberi kasih kepada orang di luar Islam pun itu perlu, tidak boleh kita saling menghakimi. Betul ya, ajaran Islam juga mengajarkan hal yang demikian. Sesama kita tidak boleh saling mengganggu, karena lakum dinukum waliyadin. Ya Pak, gini Pak, Ya, Al-Quran itu sebenarnya firman Tuhan yang harus diimani sampai sepanjang masa, tidak? Al-Quran adalah yang harus diimani sampai sepanjang masa, sampai hari kiamat. Oke, berarti masih berlaku ya? Masih Pak? berlaku ya. Kalau di dalam Quran itu ada menyatakan, perangilah orang-orang kafir itu di sekitar kamu sampai mereka menemui agama Islam. Bagaimana Pak dengan ayat ini di dalam Quran? Banyak dijelaskan, itu di dalam surat At-Taubah. Tapi ibu, dalam surat At-Taubah memang ada dijelaskan. Qatilul musyrikina sampai seterusnya, wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tapi dalam melihat ayat tidak boleh hanya melihat pada sebatas terjemahan. Pada dengan dulu, jangan dipotong dong Bu. Tidak boleh hanya melihat pada sebatas konteks, tapi ada asbabun nuzulnya. Yang dimaksud itu ketika orang-orang itu menyerang kita, itu kalau dalam medan peperangan. Tapi di luar dari medan peperangan, kan Nabi Muhammad SAW berwasiat itu bahwa siapa yang memerangi, membunuh kafir zimmi, maka dia juga kafir, dilarang karena dijaga dengan kehormatannya. Jadi konteks ayat itu berlaku pada dalam peperangan ketika orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu menyerang. Kalau dia tidak menyerang, maka tidak boleh kita ganggu, karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamamu, seperti itu. Jangan terlalu panjang. Oke, sudah mengerti. Jangan terlalu panjang. Ya, terlalu panjang ya, silakan. Berbulat-bulat saja, sama saja. Oke, begini Pak ya. Tadi kan saya bertanya. Puji Tuhan, haleluya. Saya bertanya, puji Tuhan. Ya, silakan Bu. Saya bertanya kepada Anda, ya. Tadi Anda mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, yang berlaku sampai sekarang. Kalau benar itu adalah wahyu Allah berlaku sampai sekarang, kenapa harus mempercaya dengan asbabun nuzul gitu loh? Seharusnya dipisahkan dong kalau itu bicara sejarah, ya enggak? Kalau yang namanya wahyu. Dengar dulu Bu. Sebentar. Saudaraku semuanya, kelihatan sekali sampai di sini bahwa si Pak Timah Syadiah ini benar-benar bodoh ya, dan tidak mengerti tentang Islam, apalagi Al-Quran. Bagaimana Allah itu berfirman di dalam Al-Quran yang selalu menyesuaikan konteksnya, atau yang sering kita sebut asbabul nuzulnya ya. Karena ada ayat perang, maka itu diturunkan ketika Rasulullah berperang ya. Berperang itu pun ketika beliau mempertahankan diri, artinya memerangi orang yang memang memusuhi beliau ya. Kemudian Al-Quran itu berlaku dari mulai diturunkan sampai digulungnya kembali dunia ini oleh Tuhan ya. Maka itu Al-Quran tetap berlaku, dan tentu berlakunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ya, seperti halnya berpuasa,
Ya, silakan. Ya. Jadi argumen saya, maksud saya tuh harus dicerna juga ya. Jadi jangan Bapak terus main langsung ini saja, walaupun ini Quran Anda, tetapi orang berargumen, orang membantah itu boleh ya. Karena apa? Orang tidak bisa. Ya, silakan. Kalau namanya Quran itu adalah wahyu, ya, yang turun langsung dari Allah, yang dianggap kitab suci dan berlaku sampai sepanjang masa sampai akhir zaman, seharusnya itu kan diimani, ya kan? Kenapa Anda harus mengatakan dilihat dari konteksnya doang, tetapi lihat asbabun nuzulnya? Ini berarti sejarah dong Pak, cerita dong berarti, bukan wahyu dong namanya, ya. Kalau wahyu itu harusnya jelas. Nih, contoh Pak, di dalam Alkitab ya Pak ya, di dalam Perjanjian Lama. Halo Bapak, masih mendengar saya? Ya, saya masih mendengar, setia mendengar. Oke, di dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya kitab Taurat, ya. Ada yang namanya kitab Mazmur, ada yang namanya kitab para nabi, ya. Itu memberitakan tentang sejarah, ya, kejahatan manusia dari terkecil sampai terbesar. Kejahatan-kejahatan yang bisa dikatakan belum pernah terjadi, jangan sampai sekarang ada yang sebagian sudah terjadi. Itu sengaja memang sudah ditulis supaya orang tahu tolak ukurnya kejahatan manusia, gitu loh. Orang ternyata memang sudah rusak oleh karena perbuatan dosa, ya. Itu sudah tercatat mengenai tentang peperangan, mengenai hal apapun gitu ya. Tetapi Bapak perlu harus ketahui bahwa setelah ada Perjanjian Lama, itu ada kitab namanya Perjanjian Baru, yaitu Injil. Injil ini harus diwartakan. Injil itu apa sebenarnya? Injil itu yaitu Tuhan itu sendiri yang datang kepada manusia dan dia menebus dosa manusia dengan keselamatan yang hakiki, ya, yang harus dipercaya oleh semua orang. Karena apa? Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui karya dirinya sendiri sebagai penyelamat atau juru selamat itu sendiri. Nah, lalu yang pertanyaan saya tadi yang dari awal, apakah Tuhan Anda yang Anda sembah ini adalah Tuhan yang sama yang Tuhan sembah oleh Musa? Sementara Anda mengklaim diri bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Saya juga mengklaim Tuhan saya juga pencipta langit dan bumi, Pak. Gitu. Jadi maksud saya ketika kita berdiskusi, kita tidak bisa mengklaim diri sendiri. Tetapi Anda harus bisa kasih referensi dan Anda menelusuri kitab sebelumnya. Apakah sinkron atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke, baik, saya akan jawab, Bu. Terima kasih. Yang pertama, masalah kitab Injil itu adalah wahyu ilahi. Ya, perlu saya sampaikan bahwa seluruh kitab yang diturunkan oleh para nabi, baik itu seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran, semua itu adalah wahyu Allah. Dan kemudian masalah Tuhan, apakah sama Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang disembah oleh Musa? Itu sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja kitab-kitab sebelumnya itu dirangkum, disempurnakan oleh Quran, hukumnya dinasah, hukumnya terhapus, datanglah Al-Quran melengkapi semua itu. Dan kami umat Islam pun tidak sah iman kami kalau tidak mengikuti, tidak mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, termasuk dalam hal ini kitab Injil. Tapi perlu dipahami, kitab Injil yang ada yang menurut versi umat Nasrani sekarang beda kitab Injil yang kami pahami yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa mengajarkan tauhidan, mengajarkan bahwa hanya Allah yang harus kita sembah. Kenapa sekarang umat Nasrani ya mengatakan juga Yesus itu adalah Tuhan, bahkan Yesus adalah anak Tuhan. Yang kemudian Injil sekarang yang beredar di tangan orang Nasrani susah untuk diakui kemurnian kitabnya. Kenapa? Karena dicampuri oleh tulisan-tulisan
di luar dari firman Tuhan. Contohnya adalah perkataan Yesus, adalah perkataan Paulus, perkataan Matius dan sebagainya. Contoh seperti itu surat Paulus kepada jemaahnya di situ, tapi Al-Quran tidak. Sampai perkataannya Nabi Muhammad pun tidak ada yang tuliskan di dalam Al-Quran, sampai satu titik atau sampai komanya pun tidak ada yang bersumber dari perkataan selain firman Allah. Bahkan semulia-mulianya Nabi Muhammad, semulia-mulianya Rasulullah, tidak ada perkataannya dimasukkan ke dalam Quran, tapi perkataannya dimasukkan ke dalam hadis. Tapi kalau kita tunjukkan banyak campuran, kata ini, jadi susah dilakukan. Kalau dia ada firman Tuhan, kalau Quran tidak ada campuran ini. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana perdebatan antara Fatimah Sa'diyah dengan Ustadz Ja'far Shiddiq ya. Dan ini seperti biasa, Fatimah Sa'diyah siapapun lawan debatnya ya, selalu mengandalkan otot ya, tidak menggunakan otak. Karena kalau kita lihat dari tadi penjelasan dari Ustadz Ja'far Shiddiq sangat jelas dan gamblang sekali, yang rasional tentunya, yang berdasar pada Al-Quran, yang jelas-jelas adalah firman dari Allah SWT. Namun seperti biasa, Fatimah Sa'diyah tidak bisa memahaminya ya, dan memang tak akan paham Al-Quran. Karena Al-Quran tentu sangat jauh berbeda dengan Bibel ya, yang mana Bibel kita ketahui isinya itu adalah seperti sebuah cerita ya, atau menurut pemikiran manusia, karena hanya manusia yang bisa merincikan apa yang mereka mau ya, berbeda dengan kehendak Allah SWT. Apabila ingin menyampaikan tentang sesuatu, tidak harus dirincikan seperti catatan orang belanja pasar ya. Jadi di dalam Bibel sendiri, Yesus sendiri tak pernah menyatakan dirinya akan menyelamatkan orang Kristen, dan juga tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Malahan sebaliknya, sangat banyak perkataan Yesus yang mengaku dia hanyalah seorang utusan atau seorang hamba, dan dia tidak bisa berbuat menurut kemauannya, tetapi melainkan menurut kehendak Bapanya di surga yang mengutus Yesus ya. Jadi sangat jelas bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan seperti yang dipaksakan oleh umat Kristen. Nah, saudaraku semuanya, demikianlah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.